pendahuluan. Ini cowoknya pada kemana ya, si Torik sama itu? Ada kabar? Nggak masuk. Dan nggak mengumpulkan juga ya. Ada beberapa. Ali sudah mengumpulkan belum? Apa? Pendahuluan. Belum. Kenapa? Masih bingung. Coba ya ini sebenarnya coba dulu saja kumpulkan gitu ya. Karena tiap pengumpulan itu Anda dinilai. Jadi dari awal betul-betul mentahnya Anda kasih sampai ke pertemuan perbaikan terus sampai akhir itu bagaimana? Ya, kalau bingung minta aja sama siapa gitu. Abstrak kan belum, minta sama teman Anda bagaimana yang sudah pernah melakukan. Coba dilihat, dikaji mana yang baik, mana yang sesuai dengan ini Anda gitu ya. Isinya jangan plak banget tapi dilihat ininya, alurnya. Ya. Kita nggak minta kalian ideal. Ini kan membantu Anda malah ya. Kalau misalnya ini jadi proposal Anda nanti diajukan ya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak juga Anda latihan. Jadi referensi Anda untuk menjelaskan 2 bab, 3 bab terakhir nanti ya. 3 bab kan sebenarnya sampai metode untuk skripsi. Ya, sayang saja kalau Anda tidak ikut atau tidak mau mengerjakan atau bahkan ya nggak apa-apa, bingung toh juga kita nggak membuat Anda ini kan cuma berapa orang, 6, 7, membuat Anda ini kan semua belajar, membuat Anda oh ini jelek gimana gitu, nggak ya. Ini nih saya sampai saat ini saya cuma mengambil berapa gitu ya tadi. Jenny, ada yang mau ditanya? Ini kemarin kita bahas ya. Kalau dari saya udah lumayan cukup sih Pak, kemarin udah jelas dari Bapak yang udah diterangin. Ya. Oke, sekarang kita lihat coba ini punya siapa? Ini Torik ya, ada Toriknya. Oke, nggak apa-apa. Saya mungkin hari ini ngambil 2-3 contoh lagi dari kalian. Kemudian nanti saya tambahkan 1 contoh yang saya sudah koreksi yang ya setidaknya memumpuni lah, mewakili lah, yang bisa dianggap ini pendahuluan bisa diajukan. Oke, kita lihat ini punya teman kalian yang lain. Simulasi dinamika molekul interaksi nanoselulosa air minyak dengan desmond untuk aplikasi IOR. Halo. Nah, ini ada dari judulnya saja masih susah, masih belum tepat ya. Untuk aplikasi IOR apa ini? Ya. Untuk aplikasi apa? IOR dari segi apanya? Itu belum ada. Desmond itu apa ya? Ya ini ada kalau saya baca kalau saya mau sidang. Ya, saya baca ini sama ini. Ada 3 yang menjadi teka-teki yang ingin saya baca lebih detail. Dinamika molekul orang tahu kan? Molekular dinamik, MD. Tapi interaksi nanoselulosa air dan minyak itu buat apa? Ini ada apa dulu? Kemudian desmond itu apa dan aplikasi IOR untuk apa? Jadi dari judul kalau saya lihat yang kemarin, kalau ini kan studi CD, oke, untuk imprinted polymer, untuk ekstraksi padat dan konsentrasi ion CD. Jadi oh ini IP untuk ion CD kegunaannya udah jelas. Kalau kita lihat ada dinamika molekul interaksi nanoselulosa air minyak.
interaksi apa? Atau interaksi van der Waals gitu? Ya kan kita nggak tahu. Itu satu. Yang kedua adalah Desmond. Desmond itu apa? Software kah? Atau kode apakah? Kan nggak tahu. Aplikasinya aplikasi IOR untuk apa? Itu kan belum tahu. Jadi ada kata-kata yang mungkin harusnya di judul ini ditambahkan. Kalau lebih jelas. Oke, kita lihat latar belakangnya. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang tak bisa diperbarui, sehingga diperlukan langkah yang tepat untuk bisa mendapatkan minyak bumi dengan jumlah yang maksimal. Metode yang dianggap dapat bisa melakukan hal ini kan dari abstrak ya. Saya lihat ini. IOR adalah metode mendapatkan minyak bumi dan memasukkan suatu senyawa ke dalam kilang minyak. Dengan IOR, jumlah minyak bumi yang bisa didapat sebesar 10-20% lebih banyak daripada IOR. Oke, ini ada datanya ya. Nah, ini jeleknya sama ya kayak kemarin, pendahuluannya tidak ada sumbernya dari mana. Ya. Memberikan angka, memberikan suatu pernyataan itu harus ada sumber. IOR saya bahas bagi 3, injeksi gas, injeksi panas, dan injeksi kimia. Dari ketiga jenis yang ada, ini juga ya harus bisa didapat. Jumlah minyak bumi, jadi jangan bisa didapat. Yang jumlah minyak dengan IOR, jumlah minyak yang didapatkan kan bisa. Jadi lebih baku. Kemudian injeksi kimia mempunyai kelebihan yaitu jumlah zat dibutuhkan sedikit dibandingkan dengan jenis IOR lain. Jumlah zat apa? Pelarut atau sampel? Ya, itu yang belum ada. Metode ini dapat bisa. Nah ini kan pengulangan. Dapat sama bisa sama nggak? Dapat belum tentu bisa ya. Hah? Salah satu aja kan. Menurut Jenny gimana? Kalau ini kan kayak pengulangan kata ya. Halo? Oke. IOR adalah metode untuk mendapatkan minyak bumi dengan memasukkan suatu senyawa ke dalam. Jadi ini sebagai pendahuluan awal sudah pas ya. Jadi minyak bumi, kemudian masalahnya adalah untuk memasukkan suatu senyawa kilang minyak, bisa dapat melakukan hal tersebut adalah IOR. Jadi masalahnya adalah dia tidak bisa diperbarui, diperlukan langkah yang tepat dengan jumlah yang maksimal, kemudian dia menawarkan untuk metode yang bisa dianggap adalah EOR. EOR ini metode yang mendapatkan minyak bumi dengan memasukkan suatu senyawa ke kilang minyak. Nah ini yang penting. Dengan adanya IOR, jumlah minyak bumi itu bisa lebih banyak didapatkan. Dari ketiga jenis yang ada injeksi kimia. Cuman ini belum jelas kenapa memiliki kelebihan. Jumlahnya apa, zat apa, pelarutnya kah atau sampelnya kah, dibandingkan jenis IOR yang lain. Untuk satu senyawa agar bisa digunakan sebagai IOR dibutuhkan riset terlebih dahulu. Ya iyalah. Kalau ini menurut saya nggak usah ya. Ya pasti harus dilakukan riset untuk suatu senyawa agar bisa digunakan sebagai IOR. Jadi langsung saja tahap-tahap IOR, misalnya ya, dapat kita lakukan secara eksperimen atau dari komputasi gitu loh. Ini nggak ada yang nggak datang. Secara eksperimen dan komputasi. Ya, dalam komputasi misalnya dengan pemodelan interaksi antara senyawa IOR dengan airan minyak yang umumnya dilakukan secara komputasi. Ya, tahap komputasi misalnya itu pemodelan. Hal ini, jadi mungkin ini dilebur saja. Tahap komputasi atau dengan komputasi
dengan komputasi pemodelan interaksi antar senyawa yang terkandung dalam IR dengan air dan minyak umum. Ini nggak usah. Dapat disimulasikan sebagai gambaran interaksi yang terjadi. Gambaran besar tuh kayak gimana sih? Emang ada gambaran kecil gitu ya? Itu juga kata-katanya nggak ini ya. Simulasikan sebagai gambaran interaksi sehingga ketika dilakukan langsung interaksi apa sih yang mau dilihat? Air dengan minyak, dengan air dan minyak. Untuk apa gitu ya? Untuk apa? Berarti untuk ini kan? Untuk bisa memprediksikan waktu lebih singkat gitu ya, dan biaya yang lebih sedikit. Contohnya seperti itu. Jadi kan lebih ringkas ya. Jadi Anda melakukan IOR, kalau dengan komputasi kita melakukan suatu pemodelan interaksi antar senyawa untuk memprediksikan kan, ya, untuk memprediksikan, karena kan komputasi kan prediksi waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih sedikit. Nanoselulosa ada senyawa berpotensi menjadi IOR. Oke. Nah ini terus apa? Jadi nanoselulosa adalah senyawa berpotensi untuk IOR. Terus apa hubungannya dengan pemodelan itu tadi? Enggak ada. Waduh, ini latar belakangnya masih masalah ya. Dari segi komputasinya perlu dikembangkan. Komputasinya dengan menggunakan nanoselulosa perlu dikembangkan penjelasan. Paham? Ini kan kalau cuma bilang nanoselulosa berpotensi IOR, terus apa? Gitu ya. Kemudian yang kedua, kelemahan dari eksperimen. Itu tadi ya. Waktu lebih singkat kita bisa prediksikan biaya ya. Kemudian mungkin bisa juga dari ya kita nggak tahu, kadang gagal gitu kalau eksperimen. Sehingga kita harus mengetahui. Jadi kelemahan dari eksperimen dan dari penelitian sebelumnya. Lalu, kemudian yang ketiga, komputasi yang sudah pernah dilakukan apa? Ini Desmond aja belum diomongin ya. Komputasi yang pernah dilakukan apa saja. Terus yang keempat, kenapa pakai Desmond? Itu ya. Nah, ini belum ada. Nah, baru tujuan dan output ya. Di akhir paragraf. Di akhir latar belakang. Ini betul ya, ini tidak putus latar belakangnya sampai sini. Langsung soal masalah. Soal masalah untuk penelitian adalah bagaimana interaksi molekul yang terjadi. Jadi interaksinya harus interaksi, berarti interaksi molekul dong ya. Interaksi molekul antar atau inter, itu yang penting.
Mungkin antar kali ya. Nah, ini interaksinya yang harus diperjelas. Interaksi apa? Antar atau ada interaksi spesifik? Gitu ya. Nah, yang belum dijelaskan sama sekali adalah apa kaitan interaksi ini dengan aplikasi. Kalau dibilang di sini jumlah minyak bumi bisa didapat dengan IOR. Oke. Cuman hubungannya interaksi dengan IOR itu apa? Ini perlu ada kajian. Biar lebih nyambung. Kalau ini kan saya lihat aplikasi IOR sendiri, minyak bumi gitu ya, sudah ada kaitannya. Tapi yang tidak ada adalah antara nanolesulusa, minyak air terkait ke IOR. Interaksi. Ya. Tujuannya adalah menentukan model komputasi interaksi molekul pada campuran dengan perangkat lunak respon. Nah, ini kurang spesifik. Model apa? Model dengan parameter seperti apa? Nah, lingkup penelitiannya juga belum ada ya. Ya, model dengan parameter seperti apa? Misalnya model sisi pengikatan atau kan ada pasti kalau interaksi yang terjadi kan ada kekuatan interaksinya ya. Misalnya ada interaksi hidrogen, berapa kekuatan ikatannya itu kan bisa ditentukan dengan komputasi. Kalau ini sama saja saya mau mengukur CU dengan AS itu doang. Gitu ya. Harusnya mengukur kadar CU dengan AS menggunakan metode apa? Kalibrasi eksternal kah atau kalibrasi internal kah gitu ya. Lebih spesifik. Jadi apa kegunaan Desmond ini? Dan parameter dari Desmond. Kalau ada Ali, dari apa yang saya sampaikan, kamu udah kebayang? Kita sudah banyak contoh loh tadi. Dikit. Dikit. Nah, mudah-mudahan banyak ya. Karena banyak studi kasus kan ini beda-beda. Dengan studi-studi kasus, kita bisa lebih memahami alurnya bagaimana. Ya, karena kalau kamu tidak mencoba sendiri, ya susah. Walaupun di sini kan belum ada yang belum punya pembimbing ya, tapi kan saya pinginnya ke sini, ini begini alurnya, begini, gini. Ya setidaknya Anda sudah punya alur yang ingin Anda sampaikan dan kajian yang Anda sampaikan. Ya. Oke. Nah, ini lebih lagi. Ini punya siapa? Amalia. Punya saya, Pak. Adisha ya. Oke. Iya. Judulnya saya nggak ambil tadi ya, Pak. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin pesat membawa pengaruh. Ini CU ya? IP juga ya, sama Jenny ya? Iya, Pak, CU. Salah satu pengaruh yang menjadi permasalahan saat ini adalah polusi limbah industri dan rumah tangga yang berbahaya. Limbah yang berasal dari industri dibuang tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Akibatnya lingkungan akan tercemar, terutama pada lingkungan perairan. Pencemaran merupakan peristiwa masuknya zat limbah usai. Jadi ini orang sudah tahu bahwa ada pencemaran air, gitu ya. Jadi kalau ini lebih luas sekali, ya. Seperti sama-sama jadi langsung ke hubungan logam CU ke pencemaran air. Ini langsung hubungan pencemaran logam CU di perairan. Kenapa? Karena pencemaran merupakan peristiwa masuknya zat unsur komponen lain. Udah tahu itu pasti. Kalau air tercemar pasti ada zat unsur masuk gitu. Jadi ini
nggak usah menjadi suatu pendahuluan yang di dalam proposal. Kalau mau, ini jadi pertama, yang di atas nggak usah. Gitu ya. Karena langsung ke salah satu masalahnya adalah CU. Jadi kalau mau ini dicoret, karena ini sudah sebab akibat. Kan? Adanya pertumbuhan penduduk pasti menjadi ada pencemaran air. Betul nggak, Radis? Iya, Pak. Kalau kamu mau, bilang aja pencemaran air kini sudah mengkhawatirkan atau memprihatinkan akibat adanya pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin pesat. Sehingga menyebabkan menurunnya kualitas air. Titik. Sudah. Nggak usah lagi pencemaran air adalah segala macam. Gitu ya. Atau akibat pertambahan penduduk. Jadi apa namanya? Menjadi salah satu penyebab gitu ya. Pencemaran di perairan. Langsung penyebab akibat polisi deteksi melihat organ dalamnya. Salah satu masalah yang penting adalah kecil. Jadi kalau mau ini langsung aja penyebab akibat polusi limbah dapat dideteksi dengan metode kandungan dalamnya. Salah satu masalah yang penting adalah pencemaran CU di lingkungan perairan akibat pertumbuhan penduduk. Bisa kan? Atau akibat polusi limbah dan pertumbuhan penduduk, gitu ya. Bisa. Sebenarnya pernyataan di paragraf pertama ini kamu mau ngomongin 3 hal kan? Ada pertumbuhan penduduk, ada polusi limbah industri, dan ada CU salah satu logam yang menjadi limbah untuk pencemaran air. Betul nggak? Iya, Pak, betul. Jadi sebenarnya bisa lebih singkat menjadi 1 kalimat atau 2 kalimat cukup. Nah, baru masuk ke logam CU. Masuk logam CU ini, Anda harus pastikan mana yang baik dipakai di pendahuluan, mana yang dipakai di tinjauan pustaka. Apa bedanya, Radisha? Tinjauan pustaka itu teori ya, Pak? Ya. Kalau Anda lihat di sini, logam CU berperan penting untuk makhluk hidup, salah satunya pada aliran ini segala macam enzim. Ini kita bisa masuk ke tinjauan pustaka. Karena dia bukan menjadi suatu latar belakang. Latar belakang Anda itu kan pencemaran air logam CU, salah satunya sebagai logam berat yang mencemari lingkungan air. Betul ya? Iya, Pak. Jadi kalau ini masukkan ke tinjauan pustaka saja terkait spesies CU atau CU-nya. Karena tidak berkaitan dengan latar belakang. Paham ya? Jenny, paham? Ali, paham? Amalia, ya, paham ya? Jadi hal-hal yang berkaitan tentang objek penjelasan yang tidak berhubungan dengan latar belakang Anda, yang Anda sebutkan sebelumnya, itu taruh aja tinjauan pustaka. Ya. Nah, baru di sini, baru masuk. Atau langsung aja, spesies logam CU yang melimpah di perairan adalah CU. Sedangkan CU dengan bilang oksi 1, ion kadar ini mengalami dispersi untuk senyawa ion tidak larut. Yang boleh tambahkan. Tapi yang berhubungan dengan biokimia, berhubungan dengan ada tuh yang seperti itu, dia latar belakangnya ngomongin biokimia, padahal dampaknya kecil, dampaknya toksik terhadap makhluk hidup, mengakibatkan karsinogenik segala macam, bla bla bla, dah titik. Tapi dia jelaskan prosesnya di dalam tubuh. Proses di dalam tubuh itu kan tidak penting untuk di pendahuluan, di latar belakang. Proses dalam tubuh kamu bisa jelaskan secara biokimia, CU bagaimana, ya, CU
general, secara khusus, sifat-sifat bisa. Itu di tinjauan pustaka. Paham ya? Nah, ini langsung aja kadarnya berapa. Bisa. Kadar logam CU berlebih dapat membahayakan netralisis serta menyebabkan kerusakan ginjal hati. Nah, ini dampak kan ya. Nah, nggak ada hubungannya kan sama kofaktor segala macam. Langsung saja. Pokoknya COD bermasalah aja. Ya, tidak terurai, dimusnahkan, kemudian diperlukan pengembangan metode penentuan CU dalam ASN yang sensitif dan akurat. Emang sebelumnya tidak sensitif dan akurat. Menurut saya ini lebih selektif ya kalau pakai EIP. Kalau sensitif, jadi gini, kalau sensitif itu biasanya ke instrumen. Kalau Iya Pak, akurat, harusnya selektif. Harusnya selektif. tergantung kamu mau tawarkan apa. Kamu mau tawarkan AS-nya atau kamu mau tawarkan IP-nya. AS-nya sebagai metode analisis. Jadi metode kalau akurat lebih ke metode ininya ya, validasinya misalnya, atau optimasinya. Metode yang biasa digunakan CU adalah AS. Metode lain yang dikembangkan yaitu teknik injeksi alir. Kekurangan metode ini yang membutuhkan pelarut yang mahal, memiliki faktor prakonsentrasi rendah. Selain itu dikembangkan metode ekstraksi fasa padat untuk meretensi logam menggunakan absorben fasa padat. Metode ini memiliki beberapa keunggulan. Ini untuk ekstraksi fasa padat ya. Ini kan kita membahas metode SSA sama injeksi alir, kekurangannya adalah mahal dan prakonsentrasi rendah. Terus ada metode ekstraksi fasa padat. Ini apakah yang sudah pernah orang lakukan atau bagaimana? Kalau menurut saya ini jangan selain itu. Tawarkan metode lain. Jadi kalau menurut saya metode yang biasa digunakan oleh CU adalah apa? Ini nggak usah. Teknik injeksi alir atau via ya. Ya, kekurangan dari metode ini membutuhkan pelaut yang mahal dan memiliki konsentrasi yang rendah. Ini juga harus, ini dari awal tadi nggak ada ininya, citasinya mana, sumbernya mana. Kadar itu pasti ada sumbernya. Sumbernya mana? Di sini ngerti ya? Metode ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya itu proses ekstraksi lebih sempurna, pemisahan lebih efisien, mengurangi penggunaan, namun pada fase penuh tersedia secara umumnya kurang efektif. Untuk mengatasi kekurangan metode tersebut digunakan metode ini. Fasa padat yang ini fungsinya buat apa? Adsorpsi kan? Adsorpsi kah? Jadi apakah fasa kan yang masalah adalah fasa padatnya kurang selektif. Oleh karena itu harusnya ada tambahan. Oleh karena itu dibutuhkan material untuk pada fasa padat. Ekstraksi. Jadi material sorben pada fase padat ekstraksi itu yang lebih selektif kan maksudnya? Halo, Radisya? Iya Pak, yang lebih selektif. Ya. Jadi langsung ke situ saja. Terus untuk mengatasi kekurangan dari metode tersebut digunakan IP. Ini nggak usah. Langsung aja sorben yang baik digunakan adalah adsorben menggunakan metode adsorpsi IP untuk IP dengan logam C untuk pengembangan metode ekstraksi padat. Ya. Ini nggak usah dulu. Ini ngomonginnya dulu terkait ekstraksi fasa padatnya saja. Ya, jadi yang kita mau bahas adalah sorbennya pada fasa padat ini
harus menggunakan sorben yang lebih selektif. Sorben yang selektif menggunakan IIP untuk logam CU ini. Juga bisa digunakan sebagai pengembangan metode ekstraksi fasa padat dalam menentukan jenjang CU. Oke. Baru masuk IIP ini. Kenapa IIP? IIP bertujuan untuk mendapatkan absorben yang selektif, kemudian dapat meningkatkan selektivitas, ada memori efek. Oke, ini mana ininya ya? Sumbernya mana ya? Pada nggak ngasih sumber ya. Cara preparasi senyawa stabil pada suhu kamar untuk waktu yang lama dan relatif mudah. IIP sudah banyak diaplikasikan dalam berbagai macam analisis seperti prakonsentrasi. Dilakukan evaluasi. Oke, sekarang ada nggak penelitian-penelitian sebelumnya? Penelitian IIP sebelumnya terkait logam CU. Ada nggak? Ada, Pak. Nah, itu masukan. Nah, bedanya sama kamu apa? Baik, Pak. Mungkin bedanya adalah monomernya. Namun, pasti ada kekurangannya kan? Namun, monomernya atau pengikat silangnya kurang bagus. Nah, untuk meningkatkannya, dipilih monomer ini dan pengikat silangnya ini misalnya. Jadi komponennya yang kamu harus lihat. Kalau misalnya komponennya sama, lihat parameter yang belum diujinya apa. Atau pokoknya yang belum di kelemahan dari jurnal-jurnal sebelumnya terkait IIP-CU itu apa. Nah ini sama untuk Ali maupun Jenny maupun yang lain. Jadi di latar belakang untuk metode itu bandingkan yang sudah ada dan apa yang menjadi kelebihan dari penelitian kamu dibandingkan yang lain. Yang tidak ada di sebelum. Oke. Nah baru yang dilakukan evaluasi kinerja variabel yang beda, yaitu seperti jenis, volume eluen, pH altan, segala macam diharapkan. Nah ini kan sudah masuk ke tujuannya. Maksudnya paragraf terakhir bukan? Ya kan? Halo. Jadi kalau Iya, Pak. mau ini tujuannya oleh karena itu dilakukan evaluasi kinerja IIP dengan monomer apa, ikat silangnya apa. Itu ya. Paling berbeda pada terus evaluasinya apa kinerjanya. Itu ya. Dengan non-invade sebagai pembanding diharapkan. Ini udah bagus ya, akhirnya sudah bagus. Tinggal ini saja, benang merahnya sama itu tadi. Apa kelebihan metode yang sebelumnya, apa kekurangannya, dan apa yang kamu tawarkan. Lebih ke spesifik mana kan sorbennya ya sebenarnya. Ini juga kalau menurut saya metode yang lain harusnya ada ya. Ada ICP harusnya kan ya. Ada yang lain sebenarnya. Banyak sekali untuk analisis CU. Cuman kenapa kamu menggunakan ekstraksi fasa padat? Ini sudah ada kan? Tapi ada masalah, yaitu kurang selektif. Oleh karena itu harus dimodifikasi sorbennya. Gunakan IIP. Betul kan? Betul, Pak. Ya, begitu saja. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, Pak, kalau itu tidak berarti apa? itu awalnya dipersingkat gitu ya, Pak? Ya, jadi awalnya kita persingkat, jadi fokus ke pencemaran air, kemudian ke CU, habis itu masuk ke spesies CU, kadar logam, sama metode yang biasa digunakan apa, ya. Kemudian apa kelemahannya, keunggulannya dari metode yang kamu tawarkan,
sama apa yang harus diperbaiki di situ kan fasa padatnya ya sorbet. Halo. Kalau untuk metode yang sebelumnya yang nggak digunakan itu ditunjukkan kekurangannya, kelebihannya juga, Pak? Atau nggak usah? Yang mana? Fasa Kayak padat. metode ya iya yang kalau saya kan di sini tulisnya, ada injeksi alir. Terus saya tulis kekurangannya. Iya, kasih kekurangannya tapi mencakup semuanya rata-ratanya. Kan metode analisis CO kan banyak ya. Iya. Ada ICP, ada VIA, ada AS. Ya. Kelemahannya adalah peraut yang mahal, faktor konsentrasi yang rendah. Ya memang kalau tekniknya lebih tinggi memang perautnya mahal. Itu ya. Iya, Pak. Biasanya efisiensi ya, tapi ya itu tadi butuh banyak yang di apa namanya dibutuhkan gitu ya. Prakonsentrasinya, prakonsentrasi rendah, tapi kalau itu jadi kelemahan ya masalah. Kalau hubungannya ke LOD-nya rendah ya lebih bagus malah kok LOD-nya. Ya, kalau menurut saya sih memang banyaknya butuh yang mahal biayanya pelarutnya. Ya kalau outsourcing kan memang Eee, sederhana. Kalau itu, Pak, yang untuk, eee, FAAS-nya nggak usah dibahas di latar belakang? Enggak, karena dia bukan yang utama kan. Kamu mau tambahkan juga boleh di akhir di sini. Karena yang kita mau tonjolkan apa? Anda mau Oh, iya. tonjolkan AS-nya atau mau tonjolkan IP-nya? Karena di sini sudah AAS sudah jadi punya kelemahan. Kalau kamu mau tonjolkan dua-duanya, berarti FAS ini kamu juga kasih keunggulan. Loh, Mmm, bisa kasih yang di keunggulan, metode, Pak? ya keunggulan dari FAS. Itu ya. Iya, Pak. Jadi bisa cari keunggulan dari FAS. Apalagi. Baik, Pak. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Karena kamu sudah ngomongin AAS tadi kan. Nah, ini harus harus konsisten ya. AAS atau SSA. Itu juga ya. Bahasa Inggris kan sebenarnya AAS. Bahasa Indonesianya SSA kan. Iya, Pak. Jadi konsisten aja. Berarti FSSA. Ya, ini sumbernya mana? Oke, kemudian rumus masalah. Bagaimana hasil sintesis CO yang dijadikan sebagai adsorben untuk penentuan di dalam sampel air dengan. Nah, kamu ngomongin sampel nih. Awalnya kamu ngomongin sampel nggak? Nanti sampel air kamu ambil dari mana? Awalnya nggak ngomongin sampel. Belum ngomongin sampel. Ya kalau misalnya ngomongin sampel, lokasi perairan mana biasanya? Itu ya. Tambahkan saja Mmm, lokasi perairan mana. Jadi nanti kamu ambil sampel air di mana. Atau banyak ditemukan pencemaran air CO itu di mana sih? Akibat CO itu di mana? Jadi bisa masuk ke rumusan masalahnya. Di air mana air tercemar tuh air tercemar mana? Air buangan limbah industri atau air urban atau bagaimana? Nah, kemudian bagaimana sih sintesis COEP dengan apa? Dengan monomer apa? Kalau misalnya pengikat silang monomernya beda ya. Sebagai adsorben untuk penelitian dalam sampel air ada
apakah ada penentuan CU selain dengan FAS? Kalau menurut saya jangan nggak usah pakai ini juga nggak masalah sih ya, karena kita fokusnya ke sini kan. Iya, Pak. Jadi bagaimana sintesis CUEP-nya gitu bisa dijadikan ya apa ya untuk aja ya sebagai dijadikan sebagai adsorben untuk penentuan dan monomer sel apa, bagaimana karakterisasi CYP dengan monomer apa, ya untuk pengembangan metode ekstraksi fasa padat dengan menggunakan FTIR. FTIR aja, ya bolehlah kalau ada yang lain gitu ya, SEP dan lain-lain. Kalau ada ya sebutkan. Sebagai adsorben juga ya. Kalau menurut saya ini nggak usah dulu deh. Ini kan sudah tahu kan harapannya. Langsung saja hasil karakterisasinya menggunakan apa? Halo? Baik, Pak. Agak panjang gitu. Kalau mau ini di akhir. Oh, menggunakan untuk pengembangan apa? Jangan di akhir. Udah nggak usah aja. Kan rumusan masalahnya itu sebenarnya sintesis CU-nya bagaimana, karakterisasinya menggunakan ini apa, menggunakan apa saja bagaimana, kemudian evaluasi kinerjanya akan menggunakan apa saja. Kemudian tujuan penelitiannya ya sama ya, sesuaikan saja sama yang di atas. Kalau yang di atas kan pertanyaan, yang di bawah kan udah langsung ini. Ini mending untuk pengembangan SOP dalam menentukan sebab dalamnya banyak sih untuk pengembangan metode ekstraksi fasa padat dalam menentukan ion CU dalam sampel air. Ini kalau ini nggak usah dengan AS-nya, karena kan kamu sintesis kan kamu nggak menggunakan FAS dulu kan. Mengkarakterisasi COEP ini tadi metodenya dengan monomer apa, dan pengikat silang apa, boleh. Ya. Karena kan CUIP itu kan sudah ada yang melakukan, kecuali kalau belum ada yang melakukan, kamu bisa singkat CUIP saja. Tapi kan ada yang berbeda. Nah, bedanya yang kamu lihat di sini. Bagaimana sih sintesis CU dengan monomer dan pengikat silang yang ini bagaimana kan ya? Bisa yang dapat dijadikan sebagai adsorben untuk penentuan dalam sampel air. Kok ini beda ya? Oh, karena ada metode ekstraksi fasa padat ya. Kamu pilih mau ke pengembangan metode ekstraksi fasa padat atau untuk jejak ion CU-nya? Kalau ini Sebenarnya nggak kalau usah lah dari ya. Kalau menurut saya ini nggak usah ya. yang mana, Pak? Jadi ekstraksi pada fasa padat ion CU kan. Soalnya ini jadi Iya. kalimat yang ada dalamnya, ada untuk. Jadi kata sambungnya banyak sekali. Kalau mau untuk pengembangan Oh, metode ekstraksi fasa padat, soalnya ada predikat lagi kan. Kalau mau ini aja dalam sampel air. Tapi ion CU-nya ya. Untuk pengembangan ekstraksi fasa padat dalam menentukan jejak ion CU pada sampel. Udahlah pada sampel air. Kalau menurut saya terlalu panjang.
Sebenarnya tujuannya kan Oh, mau iya, Pak. mensintesis kan. Nanti mungkin evaluasi kinerjanya baru di sini. Baru ada ini boleh. Karena kan ini kita tidak lakukan. Yang kita Oh, mau lakukannya adalah mensintesis. Yang kedua karakterisasi, kemudian evaluasi kinerja absorben itu untuk bisa dipakai sebagai pengembangan metode ekstraksi pada fase padat dalam menentukan jadikan IMCU pada sampel air. Kalau mau di ketiga, Bang. yang Terlalu itu, Pak, mengulang yang kata gitu. Kalau yang mau yang jejak penentuan jejaknya dievaluasi. kalau mau ini bisa taruh di bawah. Soalnya terlalu ya kamu copy paste semua kan, karakterisasi ada juga untuk pengembangan, sintesis untuk pengembangan. Padahal untuk pengembangan itu adalah bagaimana kinerjanya. Sintesis sama karakterisasi kan bagian Iya, bagian setelah dievaluasi kan sebenarnya. iya, Pak. Oke. Nah, ruang lingkup penelitiannya udah baik ya. Untuk mencapai tujuan penelitian nggak usah. Ya boleh juga sih. Penelitian ini dilakukan di awal dengan pertama kali, yaitu di awal dengan sintesis apa gitu ya. Ya, kompleksnya melalui interaksi koordinasi. Maksudnya interaksi koordinasi apa? Ini nggak usah lah ya. Karena langsung aja, nggak usah butuh penjelasan sebenarnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, setelah dua monomer fungsional, kemudian dikopolimerisasi, kemudian dicuci, dapatkan pH, menghilangkan ion, dilakukan sintesis gitu ya. Kemudian hasil sintesis di FTIR, oke. Soalnya nanti jadi pertanyaan, interaksi koordinasi apa, jadi mending bahas di pembahasan yang interaksi koordinasi. Kecuali ini metode nggak ini interaksi koordinasi? Halo? Kalau saya lihat jurnal referensi, ya, Pak. Iya. Iya, Ya kan misalnya metodenya. metode batch, ada metode Oh, reflux, ya kayak gitu, kayak Pak. gitulah, itu boleh. Kalau misalnya melalui interaksi koordinasi itu kan lebih ke dalamnya si molekul itu kan dengan Iya. analitnya. Jadi artinya nggak usah dibahas. Mending langsung yang metode-metode saja. Karena itu tahapan kamu akan lakukan. Tapi lang metode batch, metode reflux, kayak gitu. Sintesis dengan reflux. Baik, Pak. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi kinerja, hasil sintesis terhadap variabel yang berbeda pada efisiensi ekstraksi, yaitu jenis volume eluent. Oke, sebenarnya digunakan ya. Nah, AS kan cuma pas evaluasi kinerja, nggak ada buat pas sintesis, nggak ada buat karakterisasi kan. Jadi Iya. menuin saja kalau yang ada ini. Ya. Itu. Pak, berarti untuk rumusan masalah yang satu itu yang penentuan jejak INCU juga nggak usah ya, Pak? Yang ini. Ya, ini boleh lah kan Iya. sintesisnya digunakan untuk apa. Tapi pas tujuan itu betul-betul kamu melakukan apa? Hasil sintesis kan, karakterisasi. Baru Iya. evaluasi kinerjanya digunakan sebagai pengembangan ekstraksi padat, gitu ya. Oke. Jadi bedakan rumusan masalah sama tujuan. Kalau rumusan masalah lebih ke masalah apakah ini masalahnya bisa dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan absorben. Hasilnya bisa dipakai untuk sebagai acuan untuk pembuatan absorben. Kalau menurut saya ini boleh dipakai untuk sintesis atau pas yang mau di sini boleh, di akhir juga boleh. Jadi masalahnya kan apakah monomer pengikat silang ini bisa nggak dijadikan sebagai adsorben gitu kan?
Iya, Kemudian Pak. hasil karakterisasi ini bisa nggak digunakan sebagai adsorben untuk pengembangan metode ekstraksi fasa padat. Itu kan, tapi itu semuanya kan diuji di sini kan. Iya. Nah, itu bagusnya memang di tujuan baru diomonginnya, di tujuan baru melakukan evaluasi. Tapi kalau di rumusan masalah, apa namanya, diberikan tujuan, diberikan kegunaan juga boleh. Ya, boleh juga di akhirnya, di yang ketiga, mau sama dengan tujuan seperti itu juga boleh. Karena rumusan masalah kan sebenarnya apakah hasil sintesis dengan monomer ini bisa dijadikan adsorben atau tidak. Tapi kalau di tujuan, ya tujuannya kan kamu sintesis. Sintesis ini kan belum menjadi tujuan untuk sebagai adsorben. Sebagai adsorbennya pas evaluasi kinerjanya udah bagus, betul nggak? Iya, Pak. Betul. Jadi kalau tujuan itu betul-betul yang kamu lakukan, goalnya itu. Goalnya adalah sintesis, goalnya adalah karakterisasi, goalnya adalah evaluasi ini agar bisa menjadi pengembangan metode ekstraksi fasa padat menggunakan IOCU di dalam sampel. Sebenarnya ini bisa digabung dua itu. Bagaimana hasil sintesis dan karakterisasi CUIP dengan monomer pengingat silang apa yang dikembangkan sebagai adsorben pengembangan metode ekstraksi fasa padat. Itu bisa kan? Jadi ini bisa digabung. Kemudian nanti evaluasinya bisa. Nanti tujuannya bisa dua. Bisa. Satu sintesis dulu baru karakterisasi. Karena ini kan permasalahan juga kan sintesis karakterisasi dengan monomer dan pengikat silang berbeda. Biar tidak ada pengulangan. Nomor satu tanpa ada pengulangan. Halo Radisha. Berarti kalau yang kalau digabung, Pak, yang sintesis karakterisasi tetap disebut menggunakan FTIR nggak, Pak? Iya. Bagaimana sintesis hasil CO dan karakterisasinya menggunakan FTIR dengan monomer apa dan pengikat silang apa untuk pengembangan metode ekstraksi fasa padat. Dalam menentukan jejak ion CU pada sampel air. Udah. Gitu kan? Bisa. Iya, Pak. Berarti yang penentuan jejak CU-nya juga ditulis ya, Pak? Di tujuan. Ya, di rumusan masalah. Di tujuan mah kalau menurut saya nggak usah, di tujuan mah di akhir aja. Karena tujuannya adalah kamu akan mengambil kesimpulan Oh, iya, kalau Pak. misalnya sudah dievaluasi. Itu Iya, betul. bisa evaluasi kinerja kan. Karena tujuan ini itu adalah jawaban dari kesimpulan. Kalau jawaban dari kesimpulanmu kamu akan menjelaskan hasil sintesisnya bagaimana, hasil karakterisasi bagaimana, hasil evaluasi kinerjanya bagaimana, dan apa kesimpulan dari tiga itu terhadap pengembangan ekstraksi fasa padat. Halo? Baik, Pak. Jadi sebenarnya rumusan masalah itu tidak harus poinnya sama dengan tujuan. Bisa saja digabung karena masalah kan bisa sama kan, sintesis dan karakterisasi dengan monomer dan penyiasat berbeda. Cuman yang ini hasil kinerjanya kan pasti sendiri dia. Seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Yang rumusan masalah ketiga tuh tetap aja kan ya, Pak? Nggak usah Ya tetap diganti. aja juga nggak masalah. Ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ini udah cukup sih. Ya selebihnya kalau misalnya ada masukan dari pembimbing kamu silakan. Atau dari ya, jelas intinya sih. Jadi rumusan masalah sama tujuan tidak perlu poinnya sama. Bisa saja beda ya.
dan bisa mengefektifkan kalimat pengulangan itu. Karena ini bisa jadi satu kalimat, ya, 1, 2 ini bisa dilebur. Kalau 1 dan 2 ini kan tujuan sendiri-sendiri, nggak bisa dilebur. Tujuan, karena kecuali kalau sintesis dan karakterisasinya itu kamu jadikan satu kesimpulan, nggak masalah. Tapi kalau kamu mau jadikan 2 kesimpulan yang berbeda, sintesis bagaimana, karakterisasi bagaimana, ya kamu beda. Karena tujuan penelitian itu kan jawaban dari kesimpulan. Kesimpulan hasil sintesis, kesimpulan hasil karakterisasi, dan kesimpulan hasil evaluasi kinerja nanti di skripsi itu harus ada. Atau kesimpulan sementaranya nanti di laporan TA1 harus ada. Oke, ini punya siapa? Amalia ya? Halo? Oke, metode dan metode. Pengembangan metode dan metode ini agak rancu menurut saya. Langsung aja pengembangan metode validasi ASW dan MO dari sampel geologi dengan ICP-OS. Ya. Jadi biar nggak rancu gitu. Metode apa? Kemudian ada metodenya double. Indonesia merupakan negara kaya yang akan sumber daya alamnya sebagai salah satu bukti pemanfaatnya terdapat banyak site pertambangan hasil bumi yang terletak di berbagai daerah Indonesia. Dari hasil bumi yang diperoleh, tidak semua diolah dan dimanfaatkan, melainkan sisa yang tidak diperlukan akan dibuang. 5 pertambangan yang dibuang dapat dikategorikan sebagai pencemar karena mengandung logam berat yang berpotensi merusak tatanan ekosistem kehidupan. Oke. Peningkatan kadar logam berat yang cukup tinggi akan memberikan bahaya dari segi kesehatan. Ini logamnya apa? Oh, ini kan ada 3 logam ya, Amalia. Nggak ada suara. Kalau ini lebih ke masalahnya adalah banyak set pertambangan. Tidak semua diolah. 5 pertambangan dibuang dikategorikan sebagai pencemar. Itu 3 masalah. Tidak diolah, banyak hasil bumi di Indonesia. Masalah nggak itu? Enggak. Masalahnya adalah tidak diolah dan pencemar. Peningkatan kadar logam berat yang cukup tinggi akan memberikan bahaya bagi segi kesehatan. Kalau ini menurut saya latar belakang yang bisa dilebur sih sebenarnya. Walaupun sudah ada sebab akibatnya. Jadi Indonesia kaya sumber daya alamnya, iya. Nggak usah sebagai salah satu bukti, yang pemanfaatannya salah satunya bisa seperti itu ya. Sumber daya alamnya yang pemanfaatannya salah satunya terdapat banyak site pertambangan hasil bumi yang terletak di berbagai dari hasil bumi diperoleh, tidak semua diolah dan dimanfaatkan, sisa yang tidak diperlukan akan dibuang. 5 pertambangan yang dibuang dapat dikategorikan sebagai pencemar karena mengandung logam berat. Oke. Peningkatan kadar logam berat memberikan bahaya. Oke, ini sudah ada sebab dan akibat. Nah, kalau mau langsung ke logam beratnya apa? Ini langsung masuk ke sini. Jadi bahaya tersebut masuk atau langsung ke sini. Oleh karena itu diperlukan tindakan untuk mengontrol mengetahui kadar pencemaran. Teman. Tapi di sini kamu menambahkan aktivitas manusia ya. Iya, Pak. Ini bisa digabung di sini. Jadi kategorinya sebagai pencemar karena mengandung logam berat berpotensi merusak tatanan ekosistem kehidupan akibat adanya kontribusi aktivitas manusia. Itu ya. Jadi ini bisa dilebur. Sehingga memberikan bahaya-bahaya itu. Oleh karena itu diperlukan tindakan untuk mengontrol, mengetahui kadar pencemaran dan potensi cemar. Salah satu logam berat yang tergolong toksik adalah arsen.
Wolframnya mana? Oke, karena ada 3 logam ya. Harus dibuat perbedaan. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak ditemui lingkungan, namun keberadaannya perlu diwaspadai karena bentuk anorganik memiliki kontribusi terhadap beberapa gangguan kesehatan. Seperti langsung spesies arsen yang memiliki kontribusi apa? Spesiesnya apa? Wolfram dan molybdenum juga merupakan logam yang saling berkaitan karena memiliki fungsi sebagai inhibitor enzim sehingga menimbulkan gangguan pernapasan. Oke, ini masalah dampaknya 3 logam itu ya. Ini dampak 3 logam itu. Ini sebab akibat pencemaran logam berat. Nah, Radisha bisa pakai ini juga sih sebenarnya, tapi sama kan ya. Tapi ini nggak di perairannya, karena ini dari minyak bumi, dari sumber daya alam, hasil bumi, tidak semua diolah, dibuang, limbah pertambangan. Jadi fokusnya sebenarnya Amalia di sini. Halo. Iya, Pak. Jadi kalau mau ini pertambangan hasil. Jadi hasil pertambangan langsung saja. Kan sudah ada site pertambangan. Hasil pertambangan yang diperoleh tidak semua diolah dan dimanfaatkan, melainkan sisa yang tidak diperlukan akan dibuang. Limbah pertambangan yang dibuang dapat dikategorikan sebagai pencemar karena mengandung logam berat dan potensi merusak tatanan ekosistem kehidupan. Peningkatan kadar logam berat yang cukup tinggi akan memberikan bahaya dari segi kesehatan dan keberlangsungan kualitas macam. Walaupun pencemar itu ini menurut saya nggak usah, kalau mau langsung masuk ke sini. Jadi akibat aktivitas manusia dan secara alam itu bisa mengakibatkan penurunan. Jadi bisa dilebur sih sebenarnya dengan yang di sini. Kemudian baru ini pentingnya. Feedbacknya apa? Diperlukan tindakan untuk mengetahui itu. Nah ini dampak 3 logamnya, oke sudah baik, secara khusus dibahas. Dan ini metodenya ya. Cukup baik karena memiliki aktivitas tinggi dan tidak mengalami banyak gangguan spektral. ICP diketahui dapat membedakan panjang gelombang. Metode analisis digunakan untuk hasil yang valid. Oh, berarti nggak ada kekurangannya ya, Amalia? Dari jurnal referensi yang saya baca tuh bukan ini sih Pak, bukan yang membandingkan gitu, jadinya kayak cuma langsung pakai ICPOS. Jadi 3 jurnal berbeda gitu yang antara WVVS, AAS, sama ICPOS. Jadi saya baca nggak ada kekurangannya gitu dari ketiganya. Tapi kalau yang ICP itu kayak lebih banyak kelebihannya gitu. Oke, jadi selektivitas dan sensitivitas tinggi mengalami banyak gangguan spektral, ICP ya. Jadi ini kelemahannya AS ya. Ada gangguan spektral, ada gangguan kimia, gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah ini kasih ini citasi sumbernya. Ini sudah pernah dikoreksi sama dosen? Belum Pak. ICP diketahui dapat membedakan panjang gelombang. Oke, ini sudah kelebihannya ya. Validasi metode diperlukan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan sudah memberikan hasil yang valid dan sesuai menggunakan parameter yaitu linearitas, akurasi, dan presisi. Nah, apakah ada penelitian sebelumnya terkait ICP untuk 3 logam tersebut? Kalau ada berikan, jadi bisa juga jadi kelebihan di 3 logam tersebut dibandingkan dengan AS mungkin kadarnya gitu ya, bagaimana, atau di 3 logam tersebut ada yang kurang di ICP diukur sehingga butuhkan metode validasi. Jadi ada kebutuhan harus menggunakan validasi metode. Paham nggak?
Iya, Pak. Sebenarnya itu kayak yang ini, Pak, yang ini tuh proposal yang MBKM itu kan, Pak. Kan diarahinnya pakai ICP ya. Iya, Terus dari yang ininya juga, saya kalau mau pakai AS, sebenarnya yang ICP itu cuman apa ya, lebih bekerja pada yang AS gitu, yang wolfram sama molybdenum tuh kayak pakai AS gitu. Cuman kan diarahinnya pakai ICP-OS. Jadi paling yang ada tuh cuman yang buat yang arsennya doang, Pak. ya kalau begitu kan kelebihannya adalah hanya arsen doang kan. Berarti kalau wolfram sama molybdenum belum diuji. Iya, belum. Ya berarti itu bisa jadi suatu kelebihan. Masukkan di sini. Sehingga butuh metode validasi. Ngerti? Jadi bisa itu jadi kelebihan, 3 logam itu ada yang belum di penelitian sebelumnya, yaitu molybdenum wolfram, dan juga dibutuhkan validasi metode untuk memastikan metode ini baik hasilnya dan parameter tersebut. Paham nggak? Iya, paham, Pak. Ya, jadi itu saja paling tambahannya sama tujuannya berarti ya. Tujuan dan output. Oleh karena itu diperlukan, oleh karena itu penelitiannya akan melakukan apa-apa. Rumusan masalahnya, bagaimana hasil kandungan AS dari sampel geologi? Oke. Kamu bisa sebutkan nggak sampel geologi di sini? Ini belum banyak. Mungkin masuknya bisa ke sini ya. Ya tambahkan pentingnya keberadaan sampel 3 logam tersebut pada sampel geologi. Di yang sebelah mana, Pak? Hah? Ditambahinnya di yang belah mana? Yang setelah ini, di yang paragraf kedua. Ya, setelah kan ngomongin logam, maksudnya ngomongin sampel geologi. Kenapa sampel geologi itu penting? Jadi ini satu. Ini yang kedua adalah kenapa sampel geologi itu penting. Jadi ada hubungannya kan dengan 3 logam itu. Karena yang kamu masukkan ini baru dampaknya kan, sumbernya nggak ada. Kalau sumbernya itu ada hubungannya dengan sampel geologi, misalnya apa, segala macam, misalnya batuan atau apa, ya bisa ada hubungannya. Kenapa sampel geologi itu penting? Karena ada kaitannya keberadaan arsen, wolfram, dan molybdenum di dalam sampel tersebut. Paham? Paham, Pak. Ya. Jelas nggak itu? Oh, nggak jelas tanya. Habis itu masuk ke metode. Ini metode yang ditawarkan. Kemudian masuk ke tujuan dan ya. Bagaimana hasil kandungan dan validasi? Nah, ini saya mau tanya, kamu mau hasilnya dulu atau validasinya dulu? Validasi kan? Iya, Pak. Berarti Jadi dipisah harusnya bagaimana hasil validasi kandungan AS, WMO dengan metode ICP-AS. Kan belum ke sampel. Betul ya? Iya, Bang. Kemudian bagaimana hasil analisa kandungan ASWMO dengan SIOS dari sampel geologi atau pada sampel geologi. Jadi kan ada 2 ya yang kamu mau masalahkan, kan? Validasinya dengan ICP-OS dan hasil analisis kandungannya. Karena yang kedua ini bingung kita, bagaimana pengembangan metode? Loh, pengembangan metodenya maksudnya kamu mau seperti apa masalahnya itu terungkap?
Masalahnya sudah pengembangan metodenya sudah divalidasi kan, maksudnya gitu kan. Halo? Iya, Pak. Sebenarnya bingung juga sih, Pak, itu tuh yang pengembangan kan tadi judul itu kan validasi metode dan pengembangan metode. Kalau Apa? validasi kan ya berarti divalidasi. Kalau yang validasi kan berarti tinggal divalidasi. Cuman untuk yang pengembangan metode itu kayak kita menciptakan metode baru gitu atau gimana ya, Pak? Nah, maksudnya itu pengembangan metode itu dari segi matriks sampelnya, pada sampelnya. Jadi kan validasi kita sudah nih pakai ICP AOS. Nih, semuanya sudah ada parameternya. Nah, sekarang kalau sampel geologi, gimana nih kalau misalnya sampelnya di tempat yang lain segala macam kan beda ya, preparasinya segala macam. Itu mungkin yang menurut saya ini yang dimaksud ya kalau pengembangan metode. Jadi kalau mau ini berarti bagaimana pengembangan metode analisis dan validasinya. Jadi ini bisa masuk ke sini nih. Jadi kalau ini kan jadi bingung kan ya, pengembangan metode apa? Metode analisis. Metode analisis kan ada apa? Ada preparasi, ada penentuan. Paham? Beda kan sama validasi? Kalau validasi kan ada parameter limit deteksi, kemudian presisi, segala macam. Betul? Iya, betul, Pak. Nah, ini berarti kurang judulnya, pengembangan metode analisis dan metode validasi kandungan ASWO dari sampel biologi dengan ICP-OS. Nah, berarti kamu tambahkan juga pengembangan metode analisisnya. Jadi, ini sudah bagus ICP-nya. Cuman lebih ke perlakuan sampelnya bagaimana biasanya. Kan masalahnya itu kalau sampel yang berbeda, perlakuannya berbeda. Masalahnya itu matriks dari sampelnya kan ya. Jadi hubungkan pengembangan metode analisis PS dengan sampelnya. Misalnya sampelnya masih preparasinya biasanya masih kurang baik dari penelitian sebelumnya. Nah, kita butuh melakukan pengembangan metode agar bisa lebih sensitif dan selektif untuk pengembangan metode analisis. Nah, ini bisa masuk kalau mau kayak gitu. Jadi ini analisa validasi, ya, validasi langsung ya, validasi analisa kandungan, validasi kandungan AS dari metode ICP-MS, OS, ICP-OS. Kemudian bagaimana pengembangan metode analisis kandungan ASWMO dengan ICP-OS pada sampel geologi. Baru yang ketiga adalah hasilnya. Bagaimana kadar atau hasil analisis penentuan kadar. Bagaimana hasil analisis. Kadar ASWO yang terkandung pada sampel geologi menggunakan hasil pengembangan metode ya. Atau bagaimana analisisnya terlalu banyak. Bagaimana penentuan kadar ya, sampel menggunakan hasil pengembangan metode analisis dan validasi dengan ICP-OS. Paham nggak, Amalia? Jadi awalnya validasi, kemudian pengembangan metode, kemudian bagaimana penentuan itu setelah kita dapat hasil pengembangan metode analisisnya dan validasinya. Oh iya, paham, Pak.
Paham ya? Nah, tujuannya memperoleh validasi, bukan memvalidasi. Metode analisis dengan ICP-OS. Itu ya. Karena kalau validasinya biasanya kita pakai standar dulu kan, baru nanti baru pakai sampel. Tapi nanti ya biasanya validasi itu baiknya sih memang pengembangan metode analisisnya dulu baru divalidasi gitu. Harusnya ini kebalik menurut saya. Jadi kamu metodenya sudah segitu, jadi nanti dengan standar pun seperti itu, dengan sampel pun metode analisis seperti itu, baru divalidasi, baru apa namanya, kalau kayak gitu kan berarti sampel geologinya tetap ada ya semua, gitu ya. Berarti digunain pakai pengembangan metode dulu, baru dari pengembangan metodenya itu divalidasi. Ya, gitu, Pak. baru divalidasi, baiknya begitu. Biar tidak, kalau validasi kan kalau yang nomor satu aja itu kan cuma standar saja. Bagaimana kita sudah validasi, tapi kita mau ngembangin metode lagi, mending dikembangin dulu metodenya baru divalidasi, betul nggak? Iya, Pak. Iya kan, sama kayak saya mau mengembangkan diri, baru saya validasi apakah saya sudah benar atau tidak diri saya ini dengan konfirmasi dari parameter-parameter tertentu. Bukan saya sudah konfirmasi saya sudah bagaimana, tapi saya mau kembangin lagi. Nanti yang dikembangin ini belum tentu valid hasilnya. Jadi harus dikembangkan dulu baru validasi, baiknya begitu. Kalau betul-betul sama sampel. Karena sampel ini kan matriksnya masalah ya. Dari kita sudah rubah-rubah nih penyiapannya, pelakuannya, baru kita analisis, baru kita validasi dari awal sampai akhir. Baiknya sih begitu. Baru kita nentuin kadarnya dari sampel hasil validasi dan pengembangan metode analisis. Jadi ini harusnya melakukan pengembangan metode analisis. Ya. Pengembangan metode analisis ASWOMO dari sampel geologi dengan ICP-MOS. Bisa. Kemudian melakukan validasi atau memvalidasi pengembangan metode analisis ASWAMO dari sampel geologi dengan menganalisa parameter apa saja boleh. Mau kamu jelaskan validasinya isinya apa saja boleh. Itu ya. Baru yang terakhir menganalisis kadar SWM yang terkandung pada dari hasil pengembangan metode dan validasi metode. Dari hasil ini. Paham? Halo? Iya, paham, Pak. Oke. Nah, ruang lingkup penelitiannya meliputi untuk mencapai tujuan penelitian. Ini nggak usah sih kalau menurut saya. Ruang lingkup penelitian meliputi langsung aja gitu. Preparasi sampel geologi, sampel yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam hasil sampel dipindahkan ke dalam labu, analit dimasukkan ke dalam instrumen. Nah, ini kan pengembangan metode ya. Paham nggak? Iya, Pak. Ya, digunakan beberapa metode dan linearitas, nah baru ini validasi. Ya. Nah, terus sampelnya mana? Jadi yang tujuan ketiga belum nih. Alur penelitian dari tujuan ketiga. Paham ya? Ditambahkan. Oke? Oke, Pak. Nah, nanti coba dikirim. Oke. Cowok-cowok
Tinggal Ali sama Raffi ya yang belum mengirim ke saya. Yang tadi udah semua ya, punya Torik, Amalia Maradisha udah. Nah ini salah satu contoh saya kasih ya, contoh pendahuluan yang dari bimbingan saya. Ini terkait voltametri untuk analisis kafein. Nah ini dia langsung, kafein adalah bla bla bla, dari mana sumbernya, kemudian kadarnya berapa. Kemudian ini sumber, kadar, masalah. Kemudian ini masuk ke dampaknya. Dampak ke manusia ya. Sehingga metodenya diperlukan apa. Nah ini ada metode-metode yang perlu dilakukan untuk kafein. Nah masalahnya apa? Mendeteksi ini. Di antara metode tersebut, metode merupakan metode yang menjanjikan karena pengerjaannya lebih murah. Jadi bisa langsung ke kelebihannya, nggak usah ungkapin kelemahan-kelemahan masing-masing panjang gitu ya. Nah, langsung aja kelebihan dari yang kamu tawarkan. Nah, ini tawaran. Kelebihan. Terus, namun di balik kelebihan tadi disebutkan, kelemahannya apa? Voltametri itu jeleknya adalah overlap elektroda kerjanya. Sehingga elektroda kerjanya perlu dimodifikasi. Nah, ini salah satu parameter yang ditawarkan. Ngeri, apa? Simpel kan sebenarnya latar belakang itu. Kalau sudah tahu alurnya, sudah tahu sistematisnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, masukkan nih penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan tawaran yang kamu tadi berikan. Kelebihan-kelebihan parameter atau tawaran metode yang kamu berikan. Ya kan? Dan terbukti efektif menggeser potensi oksidasi serta meningkatkan. Ini jadi di proposal itu, ternyata yang kamu tawarkan ini sudah pernah, tapi dengan bukan kafein, tapi dengan vitamin C, dengan yang lain. Gitu. Bukan kafein, tapi dia terbukti menggeser potensial oksidasi. Nah, ini baru ketujuan kan. Dengan kami dibandingkan HPLC. Ini output. Paham nggak? Ada yang mau nanya? Jadi kelebihan parameter itu yang Anda berikan buktinya. Dari objek lain. Misalnya logam lain, atau senyawa organik yang lain. Paham nggak? Jadi paham? Ada yang mau nanya? Malia, Radisha, Ali? Ali, masih bingung Ali? Penulisannya Anda bisa, citasinya bisa seperti ini, kalau et al. Atau DKK gitu ya, atau yang pakai huruf, pakai angka gitu ya boleh. Gimana? Amalia, Radisha, Jenny? Ali? Coba Jenny dulu tanggapannya. Kenapa, Pak? Paham nggak? Ini contoh yang mana dari bimbingan saya, maksudnya. Jelas nggak apa yang tadi disampaikan? Iya sih, Pak. Cukup jelas. Udah termasuk semuanya yang Bapak jelasin dari kemarin. Amalia gimana? Dari saya cukup sih, Pak. Ya tidak harus sama, tapi kan setidaknya latar belakang itu berisi yang kamu ingin tawarkan dan apa kelebihan dan kekurangan. Radisha?
Sudah paham, Pak. Paham ya? Ali, paham ya? Mudah-mudahan yang keluar dari sini bisa lebih bagus lah proposalnya dan bisa jadi uang, bisa mendapatkan dana hibah. Kemudian tujuannya ya langsung tujuannya mengembangkan. Jadi tadi perumusan masalahnya kan, nggak ada ya? Oh, saya belum copy rumusan masalahnya. Sudahlah, ya nanti PR saya. Tujuan penelitiannya ini mengembangkan metode voltametri menggunakan ini, kemudian menghasilkan ini dari hasil optimum dan validasi. Jadi dua, dia mengembangkan metode, ya, dimodifikasi, mengembangkan metode itu ya optimum, mendapatkan kondisi optimum dan kondisi validasinya. Kemudian dia menganalisisnya, kemudian dia bandingkan dengan HPLC. Ruang lingkup penelitian, nah ini sebenarnya saya tidak permasalahkan, tapi ini jadi hal yang baku gitu loh. Saya nggak mau. Jadi penting pakai kata-kata sendiri lah pengantarnya. Jadi ya ini seperti alurnya ya, preparasi dua jenis kadar, dua jenis EPK disiapkan, yaitu EPK sederhana, kinerja EPK yang preparasi. Kalau nggak salah rumusannya adalah bagaimana optimasinya, bagaimana optimasi elektroda kerja dengan ini untuk voltametri ini, dan bagaimana optimasinya, kemudian bagaimana hasil analisis kandungan kafeinnya dari hasil optimum dan validasi menggunakan voltametri. Masalah rumusan-masalahnya itu. Jadi alur lingkup penelitiannya seperti ini. Jadi jelas apa yang mau dikerjakan alur. Jadi ini sintesisnya, ini karakterisasi, dan ini adalah evaluasi. Seperti itu. Ya. Minggu depan kalian mengumpulkan pendahuluan, hasil perbaikan, ya, sama mencoba menulis tinjauan pustaka. Minggu depan itu sama Pak Iqbal ya, saya nggak bisa karena saya ada operasi, saya harus menjalankan operasi dalam 1 minggu itu, sehingga nanti Pak Iqbal akan masuk di tinjauan pustaka ini. Kemudian bisa masuk lagi 2 minggu depannya. Sembari tentang tinjauan pustaka ya, saya cuma mau tambahkan sedikit pendahuluannya. Tinjauan pustaka itu berdasarkan teori ya. Jadi penjelasan teori terkait objek yang akan dikaji ditelaah dalam eksperimen atau kajian literatur Anda lakukan. Dan berikan kajian yang spesifik yang berhubungan dengan penelitian yang Anda lakukan. Jadi penjelasan objek misalnya tadi ada logam Cu, ada CD, ya gitu ya, atau IIP. Jelaskan IIP itu apa. Nanti ada sub-sub babnya, misalnya IIP untuk logam Cu apa saja. Jelaskan. Atau IIP dengan monomer yang kamu mau jelaskan, yang kamu pilih. Monomer apa? Jelaskan apa saja penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan IIP dengan monomer itu. Nanti subbab berikutnya, IIP dengan monomer, dengan pengikat silang itu tadi. Apa bisa seperti itu? Atau nanti pakai IIP untuk Cu apa saja yang sudah pernah. Jelaskan. Jadi kajiannya spesifik berhubungan dengan penelitian Anda. Yang berdasarkan gabungan berbagai sumber jurnal literatur. Jadi jangan sampai ada yang menjelaskan sumbernya cuma satu. Contoh voltametri diambil semua dari SPUK. AS semua diambil dari SPUK, dari satu sumber dari buku. Jangan. Ya. Dan berikan citasi pada gambar atau tabel pernyataan dalam teks. Berikan citasinya. Kalau ada gambar ya, keterangan gambar 2.1 apa, terus apa sumbernya. Seperti itu. Kemudian berikan teori dan data yang akurat, jelas, rinci, dan spesifik. Ya, jadi dasar dari penelitian Anda. Jadi nanti kalau instrumen misalnya ICP OS, jangan ICP OS secara umum.
banyaknya. Nanti ada gambar ICP. Jangan. Lebih ke ICP-OS untuk logam itu apa, bagaimana? Untuk logam yang Anda ukur bagaimana? Jadi misalnya ICP-OS telah dikembangkan bla bla bla. ICP-OS untuk AS seperti apa? ICP untuk CU bagaimana? ICP. Jadi nanti di pembahasan itu tidak diulang lagi ICP-OS untuk AS, EW sama MO, tapi sudah bagaimana hasilnya. Hasil validasinya bagaimana? Hasil pengembangan metodenya bagaimana? Nah, secara umumnya bagaimana ICP-OS untuk AS, untuk Wolfram, untuk molybdenum, ya kamu jelaskan di tinjauan pustaka. Jangan lagi ICP-OS secara umum. Ada yang seperti itu. Mengukurnya pakai AS. AS secara umum. Berdasarkan metode Lambert segala, orang udah tahu itu. Sekarang bagaimana AS untuk logam ini? Apa saja yang pernah diperoleh? Misalnya LOD-nya biasanya sekian. LOQ-nya sekian. Rentangnya sekian. Jadi membantu kamu bahwa pustaka kamu didapatkan dari spesifik seperti itu untuk logam ini. Itu yang tidak banyak mahasiswa tahu. Rata-rata tinjauan pustakanya itu tadi. UPPs, prinsipnya apa, ininya apa. Tapi bagaimana untuk UPPs untuk senyawa kamu? Itu nggak dibahas. Itu padahal harusnya di tinjauan pustaka. Di pembahasan, baru hasil UPPs untuk senyawa pembandingnya apa, literatur bagaimana. Jadi menguatkan sebenarnya antara tinjauan pustaka dan pembahasan. Jadi udah bermain data kalau di pembahasan. Kalau di tinjauan pustaka, bermain yang spesifik dengan kondisi tertentu, gitu ya. Tapi untuk yang objek yang kamu teliti. Jadi jelaskan metode yang khusus membahas penelitian Anda dan parameter penting yang dikaji itu. Saya validasi, ada presisi, segala macam. Jangan semuanya. Kalau misalnya semuanya kamu kaji, berarti nanti di pembahasan kamu lakukan dong validasi. Jadi lakukan validasi yang akan kamu standar lah kamu akan lakukan. Misal. Atau yang isoterm uji kualitas kinerja adsorpsi yang spesifik yang akan kamu lakukan itu apa? Kalau ada persamaannya, masukin di situ persamaan perhitungan, gitu ya. Rata-rata tuh kayak adsorpsi itu kayaknya sama semua lah proposal. Adsorpsi, parameter isoterm adsorpsi, kemudian parameter kinetika dan termodinamika. Padahal itu dia nggak kerjain di pembahasan. Dia kerjain malah pH, waktu kontak, sama apa gitu. Ya buat apa dimasukkan di tinjauan pustaka kalau nggak dibahas di pembahasan? Malah yang pH waktu kontak, apalagi jumlah LWN itu nggak dikaji di awal. Nggak ada di tinjauan pustaka. Nggak ada hubungannya kan, jadi tiba-tiba di pembahasan nanti deskripsi jumlah LWN segala macam dikaji. Jangan, itu baiknya secara definisi, secara kondisi, mending di tinjauan pustaka. Tapi di pembahasan itu sudah ngomongin hasil dan Anda olah hasilnya. Paham? Pak. Karena itu membantu Anda nanti saat di metode. Di metode Anda sudah tahu kondisi-kondisinya bagaimana, metode Anda jabarkan kondisinya berdasarkan tinjauan pustaka yang Anda dapat. Seperti itu. Ya namanya juga proposal kan masih umum ya, nggak masalah, tapi spesifik. Umum tapi spesifik ke logam Anda. ICP-OS secara umum, metodenya begini. Orang prinsipnya nggak usah. Itu ada di buku semua. Mending gabungan dari buku dan jurnal. Buku seperti apa prinsipnya, untuk logam yang kamu lakukan seperti apa. Mau digabung, kalau penjelasannya cuma sedikit, apa salah, gabung aja. Untuk logam AS, CU, sama EWE, sama MO. Seperti itu, ada pertanyaan untuk pendahuluan tinjauan pustaka. Oke, Belum, Pak. jangan lupa absen ya. Tanya aja nanti kalau ada masalah ya. Itu saja. Minggu depan Anda kumpulkan perbaikan dari pendahuluan dan tinjauan pustaka kasar saja, nggak apa-apa. Berapa halaman? Terserah Anda.
Itu ya mau tinjauan pustaka. Biasanya tinjauan pustaka itu kan yang